Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang dimanapun teman-teman berada. Saya doakan rezekinya dilancarkan dan disehat-sehatkan. Di siang ini saya kedatangan bit karbu yang mati total. Kata pemiliknya, motor ini saat jalan tiba-tiba langsung mati, dan kemudian pemiliknya sudah membawa ke bengkel lain. Di bengkel lain pun sudah diganti di bagian busi dan olinya. Ketika pemiliknya menghidupkan motor ini belum ada hidup juga. Apa keluhan dari pemiliknya dan apa kendala dari motor ini yang diakibatkan saat jalan mati total? Kita fokus ke bagian kunci kontaknya terlebih dahulu. Di bagian kunci kontak ini sudah dilos kabel seperti ini dan tidak menggunakan kunci kontak. Kemudian kita fokus ke bagian sampingnya ini, samping. Motor ini sudah terbuka seperti ini ketika masuk ke bengkel saya. Kita fokus semua perkabelan terlebih dahulu. Di bagian penutup manhitnya pun tidak menggunakan covernya atau kipasnya. Kita fokus ke bagian ini. Kita fokus juga daerah businya. Kata pemiliknya busi ini sudah diganti baru. Untuk memastikan businya baru dan coba kita buka nanti, dan kita mau cek di bagian apa saja penyebab dari motor ini yang mati total. Untuk memastikan motor ini dalam keadaan mati total, kita pastikan terlebih dahulu strom atau arus yang mengalir ke kunci kontak ini yang kabelnya berwarna merah leres, hitam, dan merah polos. Saya jelaskan, merah polos adalah arus positif, sedangkan merah leres hitam arus negatif, dan setelah dikunci kontak akan masuk arus positif. Saya ulangi, arus kabel merah leres hitam adalah arus negatif. Setelah dikonekkan ke kabel warna merah polos akan menjadi positif setelah kunci kontak, yang akan menuju ke bagian CDI untuk mengeluarkan api yang melalui kuil, akan disuplai melalui full share. Untuk memastikan motor ini dalam keadaan mati total, coba kita hidupkan terlebih dahulu. Jika belum terpasang businya, kita pasang. Motor belum hidup juga. Untuk memastikan strum yang keluar dari kuilnya, coba kita cek apakah strum yang dari kuilnya ada atau tidak. Kita kalau mengecek, teman-teman, harus yang simpel-simpel dulu. Jangan langsung di bagian karbunya. Pastikan yang simpel-simpel dulu di bagian pengapiannya dulu, karena pengapian yang terutama kita mau cek. Kita fokus ke kabel ini apakah mengeluarkan strom atau tidak. Kita fokus. Tidak ada.
Kita fokus, kita kunci kontak, apakah arus yang ada di kunci kontak ada atau tidak. Saya menggunakan lampu rating seperti ini. Yang satu kita tancapkan ke body atau ground, yang satu di bagian ini. Ketika lampu ini menyala, saya pastikan berarti arus yang masuk ke kunci kontak dalam keadaan normal. Coba kita engkol. Lampu rating ini belum menyala juga, berarti kita mau cek di bagian arus yang masuk ke kunci kontak terlebih dahulu. Karena arus yang menuju ke kunci kontak tidak ada, kita cek di bagian spoolnya terlebih dahulu. Di bagian ini kabel yang berwarna hitam polos. Ketika lampu ini dalam keadaan normal, berarti kabel pengisian arusnya ada yang dari spool ya teman-teman. Kita fokus. Arus atau arus pengisian yang dari spool juga tidak mengeluarkan strom. Coba kita cek di bagian perkabelan, di bagian spoolnya. Kita cek, akan kita buka di bagian magnetnya ini. Karena arus yang dari spool, kabel putih tidak ada juga teman-teman. Seperti ini. Coba kita buka di bagian spoolnya. Bagian spool kita buka, kita mau mengecek di bagian full share-nya juga ya teman-teman. Yang kita menggunakan ketika kita mengecek di bagian full share-nya, kita menggunakan lampu LED. Kita ini buka, kita fokus. Kita fokus lebih jelas lagi. Beberapa kabel ada yang putus ya teman-teman. Kita fokus. Kabel warna apa ini? Kabel warna putih polos ini terputus. Cek. Coba perhatikan baik-baik. Kabel kuning ini ada dua ya teman-teman. Kabel kuning ini ada dua. Kita belum tahu yang mana ini pengisian dan mana ini untuk lampu. Coba kita belah bagian kabelnya dulu. Karena
karena terlihat di sini ada dua kabel. Kita belum tahu pengisian yang putus atau di bagian lampu. Putih adalah pengisian, warna kuning polos adalah arus lampu. Seperti ini. Ternyata di bagian yang putus ini kabel warna putih polos adalah pengisian. Coba kita sambung. Apakah penyebab dari motor ini yang mati total, yang pengisiannya tidak ada, atau di bagian lain? Kita sambung terlebih dahulu. Oh ya teman-teman, kita coba buka soketnya. Seperti ini. Kita sambung. Ada kabel putus lagi yang menuju ke full share. Biru leres kuning ini putus ya teman-teman, yang dari full share. Ini penyebab dari motor ini mati total. Coba kita sambung terlebih dahulu. Apakah motor ini permasalahannya dari full share ini, dari full share atau dari spoolnya ini? Kita coba sambung kembali. Coba kita bungkus menggunakan lakban agar lebih aman. Beberapa kabel disambung seperti ini teman-teman. Kita fokus. Putih, kuning di tengah, dan putih lagi. Sangat tidak bertanggung jawab pekerjaan orang lain ini. Masa kabel warna putih, tengah-tengahnya kuning dan putih lagi. Kita cuma memasang begini dulu ya teman-teman, untuk memastikan apa permasalahan dari motor ini. Setelah kita mengetahui normal dari spool ini dan full share-nya, kita susun kembali dari kabel yang 3 macam ini. Seperti ini. Dan coba kita pasang kembali. Jika motor ini mengeluarkan percikan api di kuil, dan memastikan bagian spool atau full share-nya ini dalam keadaan normal, di kabel ini semua akan kita rapikan. Kita mau cek di bagian ini dulu, apakah permasalahan dari motor ini mati total diakibatkan dari spool dan full share-nya ini yang terdapat kabel putus, atau di bagian kiproknya. Fokus. Kita kencangkan kabelannya.
terpasang seperti ini, kita pasang di bagian magnetnya untuk memastikan percikan api yang dikeluarkan dari motor ini sudah ada atau tidak. Pastikan di bagian spi magnetnya terpasang ya teman-teman, jangan sampai tergeser. Kemudian terpasang seperti ini, kita mau mengecek di bagian api yang keluar dari kuilnya. Kita fokus di bagian kabel ini, coba kita engkol. Kita fokus di kabel ini teman-teman, coba kita engkol. Terlihat jelas di bagian pengapiannya, dan coba kita cek lagi. Seperti itu. Strom yang dikeluarkan dari kuilnya ini sudah ada. Coba kita pastikan apakah motor ini bisa hidup atau tidak, karena tadi kita mengecek di bagian arus kunci kontaknya tidak ada strom. Coba kita hidupkan. Apakah permasalahan dari motor ini? Coba kita hidupkan. Jadi motor ini hidup dengan normal, dengan kendala di bagian perkabelan di bagian magnetnya ini dalam keadaan putus, dan suara tadi berisik itu di bagian bak CVT-nya ketika kita mengengkolnya, karena pernya kemungkinan ya teman-teman, saya belum mengecek di bagian bak CVT-nya tadi. Saya hanya mengecek di bagian kelistrikannya yang mati total ini, karena percikan yang dikeluarkan dari kuil yang dihasilkan dari CDI mendapat supply dari full share. Yang mana full share, kita cek di bagian full share-nya. Kita fokus. Ini full share. Full share ini akan bergeser dengan ada tonjolan di bagian magnetnya ini. Seperti ini. Tonjolan ini akan memercikan api di bagian full share ini. Full share akan mengeluarkan api melalui kabel warna biru leres kuning seperti ini yang menuju ke CDI. CDI akan mengeluarkan percikan api yang melalui kabel warna hitam leres kuning. Saya ulangi, full share akan mengeluarkan arus melalui kabel yang berwarna biru leres kuning yang akan masuk ke CDI. CDI akan mengeluarkan kabel warna kabel warna hitam kuning yang akan mengeluarkan melalui kuil dan mengeluarkan ke busi. Sedangkan warna putih di bagian spool adalah pengisian yang menuju ke kiprok yang akan dikeluarkan melalui kabel warna merah yang menuju ke pengisian dan ke kunci kontak. Dan saya ulangi kembali, di bagian warna putih yang tadi putus adalah arus pengisian
pengisian akan masuk ke kipros. Kiprok ini akan mengeluarkan arus di kabel warna merah polos yang menuju ke pengisian aki dan ke kunci kontak. Dan warna kuning di bagian spool ini adalah arus lampu yang masuk ke bagian kiprok. Dan ketika di bagian kiprok warna kuning tidak ada arus, maka lampu dari motor ini dalam keadaan mati total. Jadi kalau teman-teman mengalami begini, pastikan percikan api yang dikeluarkan dari kuilnya ada ya teman-teman. Jangan lupa tekan like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan tutorial dari saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sulawesi.